Cek. Halo everybody, welcome back to my channel di Ule Channel. Sekarang nih jam, taruh gue ngeset jam dulu dah. Sekarang jam berapa sih? Dah. Ya. Sekarang jam 3.48 atau jam 4 lah ya. Jadi lawan arah dikit ya. Tadi tuh ceritanya malam pada ngopi nggak sengaja kan. Ada usul mau ke Curug nih, Curug Lui Hejo. Akhirnya digas nih, ada berapa? 7 orang. Jadi mendadak banget, kagak ada persiapan sama sekali, orang ngopi kok. Jadi tujuannya ke Curug Lui Hejo dari rumah tuh tadi kurang lebih 2 jam kurang lah. Jadi rencana kita sampai sana nanti jam 6-an. Langsung kita masuk Curug, berenang, dan jam 9 sarapan baru pulang. Rencana gitu, karena siangnya kan pada ada aktivitas tuh, ada yang pada pergi, ada yang kerja segala macem. Jadi kita mini touringnya kayak gitu aja. Makanya sampai kurangnya persiapan nih, GoPro gue aja cuma dapat baterai 30%. Tadi mati total karena gue nggak tahu bakal ada pergi. Ya semoga ya bisa lah gue cas nanti di motor dikit-dikit. Makanya gue nanti nggak banyak, apa maksudnya ya, di perjalanan ini nggak banyak shoot, mungkin di sananya nanti. Pada kemana nih belakang nih? Terus untuk rutenya ini gue dari Pamulang nanti arah Gaplek ke kanan, nggak lewat Cinangka, lurus terus Bojongsari ke kiri, nanti masuk di Sawangan, ambil Citayam ke kanan, terus Citayam lewat Pemda Cibinong, keluar Pemda Cibinong kanan, masuk arah Sentul besar, gerbangnya ke kanan, terus Sentul Nirwana, Janggelen yang biasa kopdar, lurus aja kita arah Curug Lui Hejo. Ayo sekarang kita mau lanjut perjalanannya. Guys, sekarang gue udah sampai di Curug Lui Hejo nya. Di jalan tuh gue nggak bisa ngevlog karena hujan. Jadi kamera gue bungkus pakai ini. Dan sekarang gue udah sampai di Lui Hejo. Jadi sepanjang jalan tuh hujan karena memang lagi musim hujan guys ya. Duh, tapi nggak apa-apa lah. Yang penting kita tetap menikmati perjalanan bersama G-Sport. Berangkat. Ada Bon, kumaha Bon? Aman nggak? Lagi di... Ini lepek banget Bon. Iya tuh. Aduh. Awas sakit. Bu, kemana Bu? Apaan? Kemana? Justin. Wah dia beda jaketnya. Beda. Coba buka. Apaan beda? Wah kering dia, hangat. Iya. Mau kemana sih kita? Lagi mana? Kita mau kemana? Kita mau ke Curug Lui Hejo. Jadi kita kan mau ke dalam nih, tapi nge-trekking basah, gas terus. Gas terus dulu. Jalan dong. Kagak bisa. Siapa? Tukul. Aduh. Kumaha ya Kang? Kita nge-trek nih. Sekarang mending ganti kostum air dah. Ganti kostumnya dari sini. Iya. Ganti kostum air. Iya. Nah, lu aja nanti air. Tar dulu, gue masih ngevlog nih. Iya. Emang nggak boleh pakai Guys, kita kan bukan udah diambil itu ya. Tangga. itu. Berapa ini tadi totalnya? 155 bagi berapa orang tuh? Berarti yang terus yang bayar lagi 20. Apa? Yang bayar lagi enggak. Berarti kalau yang motor 20 sama orang 15.35 ya seorang ya? Dibayar di bawah bayar lagi buat asuransi gitu. Si maksi 25.000. Gue nggak nanya 25.000 tuh buat apa terus buat login ya? Punya menunjukkan tiket. Oh, itu tuh. Yang paling bawah. Kenapa? Objek Curug.
Apa Pak? Dalam. Oh iya. Mas. Oh iya. Ayo, yuk, Pak. Yuk. Udah guys, sekarang gua mau ganti kostum dulu nih. Nggak ada lagi. Karena gua mau nge-trek langsung ke dalam. Ayo, berangkat. Karena kondisi hujan jadi kita emang tujuannya air. Sekaliannya kita hujan-hujanan. Gua mau nyebrang mana nih? 7 orang kita mau naik ke atas Curug Kuil Hijaunya. Ini kayak seru banget nih karena treknya hujan. Jadi sebelum kita naik ke atas, kita mau doa bersama karena tadi jalan tuh belum. Ejo. Hah? Emang yang nggak des di mana? Kumaha? Tadi tiket yang itu cuma parkir sama masuk ya? Tiket di depan. Lingkaran, batasnya berarti ini doang. Batas ini doang nih. Batas ini doang sama parkir. Oh. Parkir berarti. Udah, gua mau siap-siap dulu guys. Oke, go. Sekarang kita udah mulai trekking menuju Curug apa sih? Mendaki gunung. Jadi tadi kita diarahin sama si Mamang ini motong jalur langsung ke curug paling atasnya. Gitu. Trekking 7 orang tuh. Ini sayang banget sih perjalanan tadi nggak bisa ngevlog karena memang dari berangkat tuh hujan. Ya ampun. Dan gue pakai jas hujan ponco. Untungnya gue pakai sepatu. Gua tuh. Karena tadi kalau pakai sendal jalannya tuh kayak gini. Licin banget pastinya. Aduh, nggak repot nih keinjak mulu. Bang, mana dia? Oh, Bono ya? Ntar gue lanjut. Karena baterai gue cuma 27%, nggak bawa powerbank juga. Jadi gue stop di sini dulu. Tadi udah ngomong apa gue? Nanti udah sampai gue lanjut lagi pokoknya. Guys, kita ternyata nge-treknya hutannya dalam banget guys. Belum seberapa ini. Asik. Bon, nanjak lagi, Bon. Jadi ini trekking kita sampai ke curug atas. Ini adalah jalan pintas buat curug atas. Jadi kalau kita lewat jalan utama itu melalui beberapa pos dari Curug Luwih Hejo dan selanjutnya itu selalu bayar. Jadi kalau gini kita jalan pintas langsung ke atas, fast track. Tapi pulangnya nanti kita bisa mampir ke curug-curug lain. Ngap dong. Apa namanya? Tiket apa? Tiket asuransi. Bukan fast track. Oh, fast track, iya. Kasih tau apaan, Mang? Tiket fast track itu mencangkup untuk semua destinasi. Jadi kita nggak perlu bayar tiap masuk destinasi satu bayar. Ya. Itu bayar. Ya, Kita bayar sekali ya, buat masuk semua. ya. Terus Nanti kita balik ya. Baru nyamperin satu-satu. Masih jauh ya, coy. Masih gila. Jadi kali ini tuh perjalanan yang mendadak banget, nggak ada persiapan. Ya tadi gue bilang. Tadi ngopi-ngopi kita jam. Ada Joko Kendil. Kita tadi di Bahaya nih. sana tuh ngopi-ngopi santai, tercetus. Gimana kita berangkat Curug? Oke gas. Sekarang pagi ini kita udah di Curug Luwih Hejo. Asli nggak ada napas nih. Gue mengingat ngirit baterai nih, nggak bawa powerbank, parah sih. Jadi gue skip aja deh perjalanan-perjalanannya. Bang, kumaha? Aduh, jauh. Aman tuh. Tuh kayak Oke, nanti gue lanjut lagi kalau udah sampai di curugnya. Sekarang kita baru sampai sini, jalan udah hampir 20 menit.
Ini kelihatannya udah ada mata air. Dingin guys. Sekarang kita melanjutkan lagi ke atas. Ada 2 jalur, ambil kanan ambil kiri ya? Kanan. Hah? Kanan. Yang bener nih? Kalau kiri ke bawah nggak sih? Kanan ke atas. Iya iya ini kan masih naik kan? Gua nggak tahu deh. Nih baca nih. Mana? Ke apa nih? Astaga nggak jelas. Jadi kita dikasih pilihan 2 jalur, ada yang ke bawah, ada yang ke atas. Ini tengah hutan, dan gua nggak tahu kita harus kemana arahnya. Tuh. Peta. Ada yang punya Google Maps gak? Hah? Nih. Sebelumnya gue udah pernah ke curug yang atas, gue nggak tahu namanya, tapi gue nggak lewat jalur pintas kayak gini. Jadi dari sana tuh langsung lewat pos-pos yang ada di bawah, mulai dari curug apa tadi gue. Pokoknya jadi melalui pos-pos berikut. Jadi gue nggak langsung sini. Dan kali ini gue langsung potong jalan supaya langsung nyampe ke atas, tapi gue nggak tahu jalannya. Tuh. Lewat sini apa lewat atas nih? Amatir. Tapi gua nggak tahu jalannya. Jadi kita nunggu rombongan orang itu. Kebetulan ada orang yang mau potong jalan juga, kita bareng aja. Bang, kalau mau langsung curug sini apa sini, Bang? Ke atas ada, ke bawah juga ada. Ini barong ke bawah. Kalau ini langsung ke atas lagi? Ya. Oke, siap. Nuhun, Bang. Yuk. Kalau ke bawah ke Curug Barong, ini kita ke atas lagi, nggak tahu curug apa. Tapi intinya tujuan kita langsung ke curug yang paling atas. Cibadak-dak-dak-dur. Mana yang lain? Guys, perjalanan kita makin sulit kelihatannya nih. Makin masuk hutan. Aduh. Makin terjal juga jalannya. Tuh. Dan kita nggak tahu nih harus belok mana nih. Punten Kang. Ada 2 pilihan, mau ke kanan apa kiri? Mana coba? Merah lah nggak boleh lewat. Bukan. Oh, ada benang merah, ada tandanya tuh. Oh, ini mata air yang mau ngisi air. Tandanya apa? Merah gitu. Nggak boleh naik. Ini kan perahunya ada nih. Oh iya, cuman udah kehapus ya. Minum diisi gak? Isi aja yang bawa botol kosong tadi. Mana? Ditinggal botolnya ya? Iya. Demi apa sih? Waduh, rambut gue udah klimis banget. Berhubung di sini susah warung, kita butuh minum, jadi aku ngambil dari mata air. Seger. Paling ujung. Ini mataku, mata kiri mataku, mata. Wow. Aduh. Ini ngomong asli kayak gitu. Saya kamu mon banget gitu. Ini tuh kayak gitu lah orang-orang di netizen di ini ya online. Nah, sekarang kita kasih solusinya. Jadi kalau buat temen-temen yang mau langsung ke atas curug, khususnya yang suka traveler kan, hiking, mendaki gunung, swimming, apalagi camping, touring, ya pokoknya sejenis lah. Jadi lebih baik waktu di parkiran tuh minta cari tahu, jadi supaya kalian bisa langsung tertuju ke curug paling atas. Jadi lewat jalur pintas. Jalur pintas itu nggak ada posnya. Beda sama yang dari curug ke curug itu selalu ada pos. Nanti mau ke curug selanjutnya ada pos. Kalau tadi kita bayar satu orang 25.000, itu dapat jalur khusus langsung ke curug paling atas. Jadi kita nggak bayar tiket lagi. Tapi pulangnya nanti kita bisa lewat jalur kedua yang lewat pinggir kalinya tuh, pinggir curugnya, melewati pos-posnya itu. Jadi supaya kita mendapatkan 2 pengalaman. Tapi ngomong-ngomong ngap juga gue ngomong sambil ngap. Ngap. Oh ya, ini di sini gue tinggal ber-4 orang. Sebenarnya tadi ada ber-7. Cuman ada beberapa kawan kita yang udah nggak kuat, jadi mereka tunggu di pos tadi tuh. Nggak tahu gue namanya. Dan kita ber-4 melanjutkan perjalanan untuk ke atas karena jalur ini jalur terakhir dan 1 jalur. Jadi kita melanjutkan ke atas pasti lewat pos tadi. Perpecahan ada di pos tadi. Kita mau lewat jalur 1 atau 2.
Tuh, dari sini kita ada 4 orang ingin melanjutkan perjalanan, oke? Yuk. Kita coba tuh. Kayak gini. Hati-hati. Jalannya tipis banget. Wow. Di jalan agak ekstrim sebenarnya. Terjal banget. Wow, masih naik ke atas. Ayo, semangat. Karena baterai gue tinggal sedikit, aduh sayang banget sih, gue kagak ada persiapan, nggak dicas. Jadi mungkin gue skip lagi sampai nanti di curug terakhir, curug tujuan. Muka gue udah pucet banget. Ya. Sekarang udah sampai di curug paling ujung, namanya itu Curug Cibaliung. Jadi kedalamannya itu mencapai 5 meter. Sebenarnya itu tempat paling enak tuh tadi Cibaliung sebawahnya. Jadi dia lebih tenang, ada warung juga. Cuman karena gue penasaran, belum pernah kesini, jadi gue coba sampai paling ujungnya dulu aja sampai mana, kayak gimana. Ternyata kayak gini. Nah, ini jembatan juga agak ngeri-ngeri sedep nih. Sekarang kita lihat lagi yuk. Karena ini hari biasa, bukan hari libur, jadi kita pengunjung satu-satunya yang ada di sini, yang sampai ke ujung sini. Sebenarnya keren banget. Nanti gua akan berenang di tempat yang Cibaliung satunya tuh yang di bawah, yang ada warung, itu enak banget spotnya. Semoga aja baterainya cukup deh. Oke everybody, sekarang gue udah menuju pulang. Tadi habis main air di dalam, jadi tadi di dalam tuh gue nggak bisa banyak ngevlog karena hujan kondisinya. Jadi gue selama trekking tuh hujan-hujanan. Oke teman-teman, baru kelanjut lagi nih. Tadi kameranya sempat mati. Jadi sekarang gue langsung menuju pulang. Sekarang tuh jam berapa nih? Jam 2 ya. Ini di luar dari plan. Karena rencana tuh tadi kita sampai jam 6. Jam 10-an kita udah cabut dari tempat. Tapi ternyata trekkingnya tuh jauh banget. Udah jauh. Terus juga hujan-hujanan. Tapi seru sih. Hujan-hujanan jadi nggak terasa apa namanya, dingin gitu. Karena kita full gerak. Dan buat para perempuan mungkin ya, ini kan destinasi wisatanya, kalau mau ke sana kayaknya kurang cocok kalau buat orang-orang yang kurang suka sama olahraga gitu, apalagi termasuk ekstrim itu, mulai dari jalurnya, terus juga buat menuju ke curugnya itu jalannya jauh banget ya. Walaupun ada curug yang deket sih dari parkiran, namanya Luih Hejo,
Tapi kalau pengen yang kayak di video tadi tuh, kalian harus jalan dulu, itu lumayan jauh. Treknya harus naik gunung lah intinya. Jadi seru banget yang tadi. Gila, tanpa ada rencana, lagi ngopi, gabut, ke Curug. Tapi seneng kayak gini, jadi kita nggak perlu makan waktu banyak, cukup berangkat pagi pulang siang. Sekarang gue pengen bahas tentang motor nih, tentang si Mawar. Jadi setelah bore up kemarin, gue coba pakai untuk touring mini ya ke Sentul. Treknya ya lumayan lah, hampir pulang perginya itu hampir 150 kilo lah pulang pergi. Jadi selama jalur berangkat gue tadi nggak ada masalah, nggak ada kendala. Dan memang balik lagi, karakter Noken As yang Touring 2 ini, seri T2 ini memang nggak seresponsif kayak tipe R. R itu racing ya, buat kompetisi. Tapi overall kalau buat jalan jauh touring ini enak banget, nyaman. Enak banget, motor tuh buat jalan pelan masih nyaman. Apalagi gasnya dipanteng, itu nyaman banget. Panteng terus buka gas, panteng buka gas, dan atasnya ngisi banget gitu. Terus juga ini kayak kurang maksimal karena gue pakai busi bekas yang bawaan motor dulu. Jadi dulu gue waktu baru 1000 km gue udah ganti tuh Breeze X-Line yang tipenya COR berapa ya, COR berapa gue lupa, itu yang bahannya dari silver. Kemarin udah mati, jadi waktu nyala sering susah lah. Nyala susah, terus lebih jadi berbet, performa jadi kurang kan, karena mau mati. Akhirnya gue ganti yang standar. Ya walaupun standar masih enak, tapi menurut gua kurang seenak waktu make Breeze S-Line waktu masih baru gitu. Kayaknya suara dari knalpot juga beda, pembakaran tuh lebih kering, lebih garing. Terus dibuka gasnya juga lebih responsif. Itu sih. Nah, kayaknya ini gua pakai busi lama, busi bekas. Nanti kalau ada rezeki gua ganti lagi yang Breeze X-Line. Atau ada rekomendasi dari teman-teman busi apa yang enak kira-kira. Sekarang bahas dari bahan bakar. Bahan bakar menurut gua nggak jauh beda. Waktu standar ya, standar itu di kisaran 32 km per liter. Sekarang tadi awal berangkat gua sempat 32, cuman karena jalanan nanjak naik turun nih 31,9. Tapi overall menurut gue ini masih worth it banget, nggak boros, nggak, ya mendekati standar lah. Karena dari Sentul sampai sini gue tadi udah pakai berangkat nanjak-nanjak ya, itu berkurang 1 bar dari full, tapi nggak full tank banget, full angin lah, baru berkurang 1 bar. Nah sekarang nih gue udah arah pulang, dan pulang tanjakannya nggak begitu banyak kayak berangkat ya, ini lebih banyak turunan. Jadi kita lihat nanti sampai rumah lagi berkurang berapa bar dan average-nya berapa. Untuk budget touring kali ini sedikit sharing, gua ngisi bensin sih tadi 100.000 pertamax. Jadi sebenarnya berlebihan banget. Kalau pengen dipas-pasin ya mungkin buat kesini cukup 30.000 pertamax, mungkin 3 liter, 40.000 lah bahamannya. Jaraknya tuh 150 km kurang lebih, kilometer ya 150 km kurang lebih pulang balik. Jadi ini tadi gue juga ngisi berlebihan banget 100.000. Jadi uang yang udah 100.000. Tiket masuk ke Lui Hejo itu motor 10.000, orang 15, udah 25. Jadi gue habis 125. Udah sih. Oh enggak, ada lagi 25 buat masuk ke tiket apa sebutannya ya, tiket spesial lah. Jadi kita langsung masuk ke curug paling atas tuh, potong curug-curug lain. Karena kalau kita lewat jalur gerbang normal itu setiap curug ada pos-posnya. Jadi curug itu kayak bertingkat, jadi sampai nanti ke atas sumber mata air ya. Tapi kalau tadi gue langsung dari parkiran jalan pintas motong hutan itu 25.000 tiketnya. Jadi sekarang gue udah habis 150.000 untuk akomodasi dan ini objek wisata. Untuk makan ya, makannya tadi beli nasi kuning tuh di warung ya, cuma 5.000. Gue beli 2 buat makan di sana 10.000. Udah, sama rokok ya, kalau rokok memang agak mahal lah, 32. Jadi budget gue kali ini habisnya 200 ribuan. Tapi kalau pengen dipres lagi sebenarnya bisa, kayak bahan bakar ini kan nggak perlu harus banyak ya tuh. Jadi dengan budget segitu mendapatkan hiburan kayak tadi, seruan lewat hutan, nge-trekking. Capek, dibilang capek mah capek banget sih.
Di sini ada juga peserta baru G-Sport yang baru ikut. Kayaknya dia bakalan kapok nih kalau tujuan wisatanya tempat-tempat kayak gitu. Jadi dia tadi ngomong pengennya touring yang parkiran langsung wisata. Tapi memang udah hukumnya ya, kalau kita pengen mendapatkan keindahan kita harus berjuang dulu, gitu. Tapi emang benar sih, karena biasanya tempat-tempat yang jarang kejangkau itu yang bagus, masih alami banget, belum banyak orang yang kesana, jadi belum banyak sampah, alamnya pun belum rusak, masih bener-bener natural, airnya masih bersih banget. Jadi ya butuh perjuangan lah. Itu teman-teman. Untuk jalur balik, gua kayaknya lewat jalur berangkat ya. Jadi dari sini nih, gua nggak tahu nih nama daerahnya apa. Pokoknya daerah inilah, Curug-Curug Luejo ya. Nanti masuk Nirwana Sentul tuh yang biasa buat San Mori, arah Janggelan. Cuman gua ambil lurus, nanti nembusnya itu ke Sentul Besar, gerbang Sentul Besar, ambil kiri, ambil jalan Pemda Cibinong, terus Citayam, balik deh Pamulang. Estimasi waktu sih kalau di maps itu 1,5 jam. Tapi kan realitanya biasanya ngaretnya karena istirahat, karena ngeres. Terus juga kita bawa rombongan yang boncengers, jadi jalannya santai, nggak buru-buru. Karena waktu juga masih siang banget, ini baru jam 2-an. Jadi estimasi sampai rumah nanti jam 3, jam setengah 4 lah. Bisa santai-santai ngopi di rumah lagi. Terus apalagi banyak pertanyaan lagi kemarin tentang si Mawar ya. Oh iya, knalpot kemarin ada juga di kolom komentar tuh, cara nanganin knalpot tamengnya geter merek Crash ini yang sama kayak punya gua. Waktu gua baca komentar itu, knalpot gua tuh gua belum ngalamin kayak gitu, masih paten banget geter. Pas tadi hari ini gua berangkat, oh iya dong geter. Jadi kayaknya harus diganjel ring, tapi ringnya ring karet ya, supaya nggak pecah. Karena getaran ini di knalpot lumayan kenceng. Jadi kalau terlalu ngepres plastik atau ring besi itu nanti bisa pecah tuh pegangan tamengnya. Jadi sarannya sih nanti ring karet atau ring plastik. Tapi sejauh ini sih belum gua lakuin akalin itu, karena baru tadi kan geternya. Jadi nantilah di rumah. Emang mengganggu banget sih ini getarannya, berisik banget. Jadi kondisi motor trondol ini udah beberapa kali gue buat touring motor, karena jujur aja gue malas banget ngerjain karbonnya. Belum ada mood sama sekali. Padahal barang-barang tuh masih ada, alat juga masih ada, tinggal kerjain sebenarnya. Cuman bener-bener gak mood. Jadi susah gue buat ngeluangin waktu untuk kerjain karbon. Dan mungkin nantilah sambil gue masih setting-setting mesin. Nanti mesin udah rapi banget, udah paten, baru gue ngejar rapiin karbon-karbonan biar ketutup rapat lagi bodinya gitu. Terus ada rencana juga gue mau repaint body, tapi masih ragu, bingung warna apa. Jadi teman-teman yang ada rekomendasi bolehlah tulis kolom komentar. Harusnya sih pengennya tetap merah supaya sama dengan SNK, karena kalau menyeberang-nyeberangan agak malas juga gue ngurus-ngurus di perubahan nanti, perubahan warna di SNK. Gue baru ngomongin bensinnya udah berkurang lagi 1. Kita lihat sampai rumah nanti berkurang berapa ya. Cuaca udah mulai gerimis juga nih. Khawatir GoPro-nya ini kena air dan gue nggak bisa ngevlog lagi nanti. Jadi gue pakai media mode. Sebenarnya sih yang tipe Hero 9 ini anti air, karena gue pakai media mode. Jadi dia ada lubang colokan, ada mic juga. Khawatirnya itu error gitu, karena kalau nggak pakai media mode nggak bisa nambah mic eksternal buat di helm gini. Itu sangat disayangkan banget ya. Kalau anti air kayak seru banget kan ngevlog sambil hujan-hujanan. Oke, nanti gue lanjut lagi, see you.